Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Siti Putri Budi Utami dengan NIM 67041941404 dari kelas MP 4302 ingin mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya yang bernama Zansha Butik untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan produk, model bisnis, strategi pemasaran, bisnis model kanvas, dan juga cash flow. Yang pertama ada produk. Saya menjual produk pakaian bekas untuk wanita berupa kardigan dengan berbagai jenis seperti knit, blazer, outer, dan lain sebagainya. Meskipun pakaian bekas, saya mengedepankan pakaian yang berkualitas tinggi dan layak pakai dengan harga yang sangat terjangkau. Model bisnis. Saya menekuni bidang bisnis di bidang fashion. Kemudian model bisnis yang saya gunakan adalah saya melakukan penjualan produk secara langsung kepada konsumen, baik melalui sosial media maupun tidak. Strategi pemasaran yang saya gunakan, yang pertama ada self-selling. Saya melakukan self-selling melalui e-commerce dan juga meet customer secara langsung. Di mana saya untuk di e-commerce itu saya menggunakan Shopee, di mana Shopee menawarkan iklan kepada saya dan saya menggunakan iklan tersebut. Yang kedua, sosial media. Saya menggunakan platform sosial media untuk melakukan pemasaran. Platform yang saya gunakan adalah Instagram, TikTok, dan Twitter, di mana platform tersebut saat ini sangat digemari oleh millennials dan juga masyarakat pada umumnya. Di Instagram, saya menggunakan Instagram Ads. Di TikTok, saya membuat video sekreatif mungkin agar masuk ke dalam For You page. Dan yang terakhir di Twitter, saya pemasaran produk saya melalui base jualan di Twitter. Dan yang terakhir ada word of mouth. Saya mempromosikan produk saya melalui keluarga, teman, dan saudara, dan meminta mereka untuk mempromosikan produk saya. Ini bisnis model kanvas yang saya buat, dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada key partners. Saya memiliki mitra, yang pertama itu ekspedisi pengiriman, yaitu JNT Express dan Si Cepat Express, di mana para customer saya yang melakukan pembelian di luar kota dapat saya kirimkan produknya melalui JNT Express atau Si Cepat Express. Yang kedua ada supplier baju, yaitu toko Papa Jack di Palembang. Toko Papa Jack ini merupakan pemasok produk yang saya jual. Lalu ada key activities. Yang pertama, produksi pakaian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengutamakan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik kepada konsumen, menciptakan brand dan logo yang unik, lucu, sehingga dapat menarik pelanggan, menciptakan citra merek yang baik, menetapkan harga yang terjangkau bagi seluruh kalangan dan menjual harga di bawah pasar, menyediakan sistem pembayaran COD di Shopee, menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, dan terus-menerus membuat inovasi yang baru baik dari segi produk maupun platform tempat saya menjual agar terlihat terus menarik dan sering dikunjungi oleh konsumen. Selanjutnya ada customer segment. Target yang saya utamakan saat ini adalah para remaja, yakni pelajar dan mahasiswa yang cenderung tertarik kepada usaha thrift shop. Mereka cenderung berantusias dalam membeli produk bekas, baik melalui sosial media maupun membeli langsung pada store. Lalu ada value proposition atau keunggulan yang saya miliki, yaitu harga yang sangat terjangkau. Karena biasanya para thrift shop menjual pakaian mereka di atas 500.000. Dan kemarin saya baru menemukan bahwa banyak toko yang menjual dengan harga di atas 200.000, padahal mereka sama seperti saya, yaitu menjual baju bekas atau thrift shop. Kemudian saya sendiri hanya menjual dengan harga 30.000 untuk all item. Dan yang kedua ada bahan produk yang berkualitas dan bermerek dengan harga yang terjangkau. Tentunya saya akan menyortir baju-baju yang saya terima terlebih dahulu, melihat dari kualitas dan merek yang saya akan pasarkan. Yang ketiga ada platform penjualan yang saya gunakan bervariatif, yakni ada Shopee, Lazada, dan Instagram. Kemudian saya menyediakan pengiriman ke seluruh Indonesia. Kemudian produk yang saya jual merupakan produk yang layak pakai. Lalu ada cost structure, di mana saya mengeluarkan biaya yang pertama itu untuk biaya pengiriman dari Palembang ke Kuningan. Kemudian ada biaya produksi, dan yang terakhir ada biaya marketing atau biaya pemasaran. Lalu ada key resource atau sumber daya yang saya telah miliki. Yang pertama ada sumber daya manusia, kemudian benda matinya yaitu telepon seluler, dan customer relationship, di mana
konsumen dapat me-reach saya melalui akun Instagram Zensha Boutique, di mana mereka dapat mendirect message saya untuk melakukan interaksi. Kemudian ada contact person via WhatsApp, dan yang terakhir ada website yaitu www.zenshaboutique.online. Kemudian channels untuk memasarkan dan menjual produk saya, yang pertama itu saya menggunakan Shopee, Lazada, dan Instagram. Namun saya cenderung memasarkan produk saya melalui Shopee dan Instagram, karena di Shopee ada fitur Shopee Live, di mana saya dapat menjual produk saya melalui Shopee Live, sehingga dapat berinteraksi langsung kepada customer saya yang menonton secara live. Sistemnya rebutan. Kemudian ada revenue stream, yaitu saya dari modal sendiri, dan yang kedua itu ada dari hasil penjualan. Ini cash flow target minggu ke-1 dan kedua. Di minggu pertama, saya menjual sebanyak 25 pieces dengan harga satuan 300.000, di mana saldo awal saya 405.000, total penjualan saya 750.000, total pengeluaran saya 405.000 dengan saldo akhirnya 750.000. Kemudian di minggu kedua, saldo awal saya 750.000 diambil dari saldo akhir minggu pertama. Kemudian saya tetap menjual 25 pieces dengan harga satuan 30.000, yaitu totalnya 750.000, sehingga saldo akhirnya 1.905.000. Kemudian target di minggu ketiga, saya masih menjual sebanyak 25.000, saldo awal diambil dari saldo akhir minggu kedua, kemudian total pengeluarannya tetap 405.000, dan saldo akhirnya menjadi 1.440.000. Kemudian di target minggu keempat, saya masih menjual dengan 25 pieces dengan harga 30.000, saldo awal diambil dari saldo akhir minggu ketiga, kemudian total pengeluaran saya 405.000 dengan saldo akhir 1.785.000. Yang saya harapkan yaitu dari modal awal saya dari 405.000 menjadi 1.785.000. Kemudian ini cash flow realisasi minggu pertama dan kedua. Di minggu pertama, ternyata saya hanya bisa menjual sebanyak 20 pieces dengan harga satuan 30.000, yaitu total penjualannya 600.000. Kemudian total pengeluarannya 324.000, jadi saldo akhirnya 681.000. Kemudian minggu kedua, saldo awal saya yang diambil dari saldo akhir minggu pertama, saya ternyata menjual sebanyak 26 pieces dengan harga satuan 30.000, total penjualan saya 780.000, total pengeluaran saya 421.200 dengan saldo akhir 1.309.800. Kemudian di minggu ketiga saya mendapatkan saldo awal dari minggu kedua, dan ternyata saya hanya menjual sebanyak 18 pieces dengan harga satuan 30.000, sehingga total penjualan yang saya dapatkan hanya 540.000, kemudian total pengeluaran yang saya keluarkan adalah 291.600, kemudian saldo akhir saya 1.288.200. Kemudian di minggu keempat, saldo yang didapatkan dari minggu ketiga, ternyata saya juga hanya menjual 23 pieces dengan harga 30.000 dengan total penjualan 690.000. Kemudian total pengeluaran 372.600, sehingga saldo akhir saya hanya 1.605.600. Di sini tentunya saya realisasinya tidak berjalan sesuai target, di mana target saya yang terjual harusnya 100 pieces, di sini dalam 1 bulan saya hanya dapat menjual 86 pieces dengan keuntungan 1.605.600 dari saldo awal saya yang berjumlah 405.000. Kemudian ini lampiran yang saya lampirkan. Di sini ada produk saya, kemudian ada proses packing. Di sini ada akun Instagram saya, maksudnya akun Instagram toko saya, dan kemudian ini testimoni serta bukti pembayaran yang saya terima. Sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.